welcome back to my channel. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin Q&A tentang per-FK-an, tips masuk FK, dan sekarang aku akan membahas dan gimana caranya menjadi mahasiswa kedokteran. Jadi pas pertama kali aku masuk FK Unpad itu wajib untuk 1 tahun di asrama, namanya itu Bali Pajajaran, dan juga setelah 1 tahun juga wajib keluar karena harus gantian dengan adik-adik yang baru masuk ke FK Unpad juga. Nah jadi menurut aku sih ini benefitnya banyak. Pertama bisa belajar bareng sama teman-teman dan jadinya mudah beradaptasi sama teman-teman yang lain juga. Gimana sih jadi mahasiswa kedokteran itu, belajarnya apa aja? Yang pertama itu ada namanya lab act, terus skills lab, tutorial, sama lecture. Nah, kalau lecture itu biasanya didatengin oleh satu angkatan di dalam auditorium. Jadi akan ada pemateri yaitu dokter atau dosen yang nanti akan memberikan materinya itu banyak. Ada PHOP. Jadi PHOP itu dia belajar mengenai tentang public health atau kesehatan masyarakat, seperti promotif, preventif, atau mungkin belajar bagaimana untuk edukasi masyarakat di puskesmas. Selanjutnya yang kedua itu ada BHP. BHP itu dia mempelajari tentang etika dokter dengan sejawatnya, dengan pasiennya. Jadi kayak kan banyak tuh kasus-kasus yang mungkin malpraktek atau misalnya menjatuhkan teman sejawat, itu belajarnya semuanya di BHP. Terus yang terakhir ada yang namanya CRP. CRP itu dia belajarnya tentang research. Jadi mungkin bisa belajar tentang statistik atau mungkin memilih mana nih jurnal yang paling akurat. Terus biasanya juga banyak matematikanya atau perhitungan matematikanya juga banyak. Oh iya, aku juga lupa. Jadi kita juga biasanya kalau lecture juga belajar mengenai misalnya kita lagi di sistem reproduksi, berarti nanti juga akan diajarin tuh, akan ada dokter spesialis objin yang nanti akan datang dan akan memberikan materi kita tentang sistem reproduksi dan penyakit-penyakit yang ada di reproduksi. Dan yang kedua ada namanya tutorial. Nah tutorial ini nanti akan diikutin oleh segrup-grup kecil sekitar 10-11 orang, itu dikumpulkan dalam satu kelas, dan dimana nanti akan ada juga dokter atau dosen yang nanti akan memandu. Jadi setiap semester itu akan membahas mengenai 1-2 sistem. Nah untuk sistemnya contohnya bisa gastrointestinal dan genitourinary. Jadi kita akan belajar penyakit apa aja tuh yang ada di sistem pencernaan kita, dan juga penyakit-penyakit yang ada di saluran kemih kayak gitu. Nah nanti di tutorial itu akan dokter itu akan datang dan akan memberikan kertas itu nanti misalnya datanglah seorang tuan M, datang dengan keluhan misalnya mual muntah. Nah dari situ kita mulai mencari tahu nih penyakit yang menyebabkan mual muntah ini ada apa aja sih sebenarnya. Misalnya bisa dispepsia atau bisa juga gastroenteritis. Terus selanjutnya nanti misalnya setelah kita berdiskusi, selanjutnya nanti dokter akan memberikan clue lagi tuh, dia akan lanjutkan, oh ternyata Tuan M keluhannya disertai dengan diare, dengan mencret, misalnya dengan mencret berdarah. Jadi dokter tuh akan memberikan clue yang nantinya akan mengerucutkan ke satu penyakit seperti itu. Nah untuk di akhir tutorial nanti akan dibagikan tugasnya yaitu untuk membahas yaitu penyakit yang tadi. Misalnya kan tadi ada 10 orang, 1 orang ada yang mengerjakan mengenai anatomi ataupun histologi dari, misalnya kan tadi ususnya yang bermasalah, jadi anatomi dan fisiologi dari usus. Terus selanjutnya ada juga yang mengerjakan alur penyakitnya yaitu patogenesis patofisiologinya. Nanti selanjutnya di akhir minggu itu akan dikumpulkan lagi tutorial ini dan nanti akan dibahas hasil yang kita cari tadi, tugas-tugas yang kita cari tadi kayak gitu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa membahas 1-2 kasus seperti itu, kasus penyakitnya. Nah jadi total dari 1 semester itu bisa ada belasan penyakit.
Dulu itu aku ngumpulin tugasnya itu dalam bentuk flip chart. Jadi kayak kertas gede terus habis itu ditulis pakai spidol. Jadi kita akan presentasi di depan dokter dan juga di depan teman-teman kita mengenai apa tugas yang kita cari. Ketiga itu ada namanya skills labs. Jadi itu adalah nama lainnya kelas praktek. Nah, di sini itu kita belajar itu jadi dokter-dokteran. Misalnya ada teman aku yang jadi pasiennya, aku yang jadi dokternya. Jadi kita latihan dari wawancara, pemeriksaan mata sampai kaki, terus bisa juga di situ kita belajar tentang periksa Nancy, pasang infus, pasang kateter, macem-macem deh pokoknya. Yang terakhir itu ada laboratorium activity atau lab act. Jadi kegiatan di lab itu macem-macem. Misalnya membedakan bakteri A, B, C dengan pewarnaan gram bakteri. Terus selanjutnya kita bisa ketemu juga sama namanya kadaver. Nah, kadaver ini juga kita belajarnya yaitu untuk mengenal langsung dan melihat langsung sistem anatomi di tubuh kita. Ya, terus macam-macam juga sih, misalnya melihat reaksi obat terhadap mencit. Jadi kita ada mencit atau tikus yang dibawa, terus habis itu kita masukin obat, kita lihat reaksi perbedaan mencit A dan mencit B. Jadi semuanya dipelajarin di lab activity ini. Aku juga mau nyeritain tentang ujian yang dialami oleh mahasiswa kedokteran, dan khususnya ini aku mau cerita pengalaman aku selama di FK 4 ujiannya apa aja. Yang pertama itu ada SOKA. Intinya dari 16 penyakit atau semua penyakit yang telah kita pelajarin dalam satu semester itu akan diujikan dalam bentuk SOKA. Di hari H, sekitar 1 menit sebelum ujian dimulai, kita tuh akan mendapat kocokan misalnya dari 16 kasus. Kita nggak tahu nih dapat kasus yang mana. Jadi misalnya di kocokan itu aku dapat nomor 3. Nah, aku akan datengin meja nomor 3. Di meja nomor 3 itu akan ada soalnya itu berupa cerita tentang penyakit seseorang. Misalnya tadi seperti Tuan M datang ke rumah sakit dengan keluhan mual muntah, keluhannya disertai dengan mencret dan segala macam. Dan ada juga nih misalnya kasus Tuan M datang dengan keluhan yaitu nyeri ketika pipis, pipisnya itu ada bercak-bercak darah, pasien mengeluhkan juga ada demam selama beberapa hari. Nah, intinya kita sama sekali nggak tahu di hari H itu kita dapat kasus apa, dan ketika kita baca soal berarti kita harus merumuskan dan menulis alur-alur penyakit dari pasien tersebut, dan kita juga harus jelaskan penyakitnya apa, alurnya seperti apa, pengobatannya apa, pemeriksaan penunjangnya apa. Jadi kita nanti harus tuliskan di sebuah flip chart dan diberikan waktu dalam waktu 30 menit saja. Setelah 30 menit nanti kita akan diberikan waktu untuk mempresentasikan apa yang kita tuliskan tadi di sebuah flip chart. Jadi kita akan presentasikan di depan dokter. Nah, jadi buat mahasiswa kedokteran ini ujian SOKA benar-benar ujian paling menegangkan karena belajarnya juga banyak, yang perlu dihafal juga banyak, harus latihan nulis juga di flip chart. Selanjutnya ujian OSCE. Ujian OSCE ini adalah ujian praktek, yaitu ujian yang perlu kita praktekkan dari belajar kita di skills lab. Ujian OSCE itu yaitu kita masuk ke dalam suatu ruangan, dan di suatu ruangan tersebut itu akan diminta untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kita akan melakukan tindakan itu dalam kurun waktu 9 menit sampai bunyi bell itu muncul. Jadi kalau misalnya bellnya tuh bunyi, itu berarti kita harus pindah ke ruangan yang lain. Terus seperti biasa, yang terakhir adalah ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini yaitu yang diujikan ada PHOP tadi, CRP, BHP, dan juga ujian MDE. Ujian MDE ini ujian yang membahas tentang sistem. Misalnya kita tadi lagi di sistem gastrointestinal, berarti yang akan diujikan yaitu tentang gastrointestinal, penyakit-penyakit ya gastrointestinal, dan ini pasti pilihan ganda. Oh iya, di FK 4 juga kalau misalnya untuk naik tingkat
ke tingkat 2 itu perlu persyaratannya TOEFL minimal 550. Jadi juga harus dipersiapkan untuk persiapan ujian TOEFL-nya. Itu dia info yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian yang pengen jadi dokter, bisa tahu nih gambarannya jadi mahasiswa kedokteran tuh kayak gimana. Dari aku sih yang penting diluruskan aja niatnya untuk jadi dokter itu, karena perjalanannya juga panjang, sekolahnya juga lama, 5-6 tahun. Jadi kalau misalnya bukan karena niat sendiri pengen jadi dokter, kayaknya agak lebih berat ya menjalaninya. Tapi semoga kalian gak berputus asa, tetap termotivasi dan tetap berusaha. Jangan lupa ya bagikan video ini ke teman-teman kalian, like, subscribe, dan juga tunggu video aku selanjutnya. Bye!